Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi berjumpa lagi bersama Joko Bingit, manusia seribu aneh, pendekar wong gendeng Jawa Tulen. Ya. Banyak orang penggemar batu mulia ataupun batu mulia itu manfaatnya juga banyak sekali kawan-kawan. Batu mulia itu bisa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajatnya. Karena batu-batu yang mewah itu yang harganya mahal dan mengeluarkan sinar X itu rata-rata mahal sekali kawan-kawan. Ya, bukan batu permata biasa tapi batu permata berjenis berlian biru, berlian putih, colorless ya. Kalau orang luar Amerika bilang colorless ya. Kalau orang Jawa bilang color. Color itu putih, bening air dan setetes embun ya. Begini kawan-kawan semuanya, kalau pencinta batu berlian itu harus kita manfaatkan dan kita rawat dengan bagus ya, karena harganya merogoh kantong. Nah, harganya mahal sekali kawan-kawan. Kalau batu mulia harganya mahal, tapi kalau batu ake harganya murah, 100.000 70 ada ya. Kalau batu berlian asli bukan bikinan pabrik ataupun ciptaan manusia ya, openan, itu harganya murah ya. Tapi kalau makanya orang-orang ini pada dibingungkan, berlian tuh yang kayak apa toh, padahal kalau di lab tulisannya nggak berlian, itu natural apa, natural topaz, natural diamond, atau natural blue. Blue itu biru, biru tua, biru muda, karena berlian bermacam-macam. Satu ciri-ciri khas berlian itu mengeluarkan sinar X ataupun ultraviolet yang sangat mahal. Bagaimana kawan-kawan kok belum tahu batu berlian itu yang kayak apa toh? Nah, orang bilang gini, ini berlian, bukan. Ini apa? Bukan. Satu, berlian itu mengeluarkan sinar X. X itu artinya pelangi. Jadi yang harganya mahal itu kawan-kawan. Jadi kalau batu permata biasa, topaz, jamrud ya, itu sudah beda kawan-kawan, tidak mengeluarkan sinar X biasa. Bagusnya kempling-kempling biasa gitu. Tapi kalau berlian mengeluarkan ketip, kena sorot lampu pun bisa berkilau ya. Makanya kita harus belajar seperti itu, batu berlian mana, yang tidak berlian yang mana, kita harus mencari kawan-kawan. Sebenarnya di Indonesia ini banyak, zaman Belanda, zaman Jepang itu meninggalkan batu bongkahan, termasuk bapak kita yang perjuangan itu juga meninggalkan batu mulia dan supaya dimuliakan karo Gusti Allah karena batu mulia. Tapi kalau batu mulia Anda palsu, sirkon, Anda nggak bakal dimuliakan gitu. Jadi kita batu mulia itu buat karisma, kewibawaan, sumber derajat, sanjung derajat, juga ASEAN ya, juga apapun ada. Makanya kita belajar. Kalau seperti berlian itu yang terlangka-langka itu kuning, biru, hijau. Hijau itu hijau muda itu juga bagus kawan-kawan, harganya mahal juga di Eropa, di Amerika. Cuma sekarang ini yang pemain berlian itu kalau Anda menyertifikatkan ya di lab, di mana tempat Anda berada, batu Anda dilabkan kemana saja, ini saya kasih saran, tidak akan keluar berlian tulisannya begitu, bukan. Tulisannya natural, teknik, jadi dari bahan alami dibentuklah cutting, warnanya biru, yaitu sertifikat Anda. Sebenarnya digadian di mana tempat Anda berada bisa digadiin kalau batu permata itu ya. Di mana gadian Anda, di mana Anda mengutangkan bergadian seperti itu bisa, karena batu permata itu mahal. Cuma di gadian itu sanksinya banyak orang yang tidak memahami batu yang palsu di ngomong asli gitu. Jadi unsur karbon, apalagi tes diamond, tes itu beda. Diamond ada tulisannya tes diamond antara 1 dan 2, tapi salah manfaatkan dan salah menggunakan, mengartikan berlian itu tinggi, bukan. Itu dari suntikan kimia ya. Kecuali batu berlian itu kalau sudah kotor seperti ini kawan-kawan, misalkan korek ini kotor dipegangin orang, jadi kotorannya bisa dites ketinggian ya. Kalau berlian itu sebenarnya dari unsur karbon tidak keras, cuma orang salah memahamkan dan salah mengartikan. Berlian itu sebenarnya kasar, berlian kasar, diamond itu berlian kasar, syukur-syukur yang color ya.
yang biru color, ya, yang kuning color, itu sudah bagus semua. Nah, jadi kalau Anda menyertifikatkan batu-batu berlian atau dibilang batu mulia, Anda harus bisa tahu. Kalau Anda tidak tahu, percuma Anda beli berlian. Karena dari unsur karbon itu batunya ringan kalau sudah dikating ya. Kalau berat itu batu zirkon. Zirkon itu tulisannya kubik material, sintetis ya. Jadi banyak orang memasukkan berlian itu karena harganya selangit. 10 karat atau 10 karat, 5 karat itu harganya lebih 500 juta ataupun 200 juta. Paling kecil itu berapa? 150 juta. Apalagi kalau sudah gede, semakin putih, semakin jernih, semakin mahal batu itu ya. Karena batu dari unsur karbon itu susah yang mengeluarkan sinar X ya. Bukan semuanya batu kristal ini berlian, bukan. Rata-rata orang salah memahamkan dan salah paham ya. Berlian itu biarpun dikating kayak apa, batu kristal itu akan nampak tulisan tapi tidak bisa dibaca, tulisannya pudar. Nah, yang dicari orang berlian yang tidak nampak tulisan, itu salah mengartikan juga gitu. Jadinya kawan-kawan semuanya, kalau beli berlian sudah ada ringnya, Anda dites begini, jangan terlalu percaya langsung gitu. Karena misalkan saya buka jual berlian Joko Pingit, nah, buka berlian toko jual beli perhiasan dan berlian. Kalau saya punya lab kan harus siap punya lab sendiri ya, mau beling mau kristal saya punya lab itu, ini diamond, Anda percaya gitu. Tapi jangan selalu percaya. Lab di mana-mana, otak tidak sama ya, pemikiran juga tidak sama lab di mana tempat Anda berada di kota-kota besar ya. Kami Joko Pingin selalu mengasih tahu Anda yang benar ya. Nah, jangan lupa tekan tombol subscribe dan komen dan share untuk Anda biar lega di hati. Nanti saya kasih penjelasan lagi. Batu dari unsur karbon itu namanya obsidian. Obsidian itu di dalam perut bumi saking lamanya miliaran tahun dan jutaan tahun, rapat yang panas jadi yang dingin menyatu jadi tetesan embun. Jadi itu batu-batu kalau yang murni itu yang bagus yang dicari, tidak ada tetesannya. Kalau diamond kan ada tetesannya, ada kayak kabutnya. Tapi kalau berlian yang bagus sekali, tidak ada tetesannya, tidak ada gelembungnya sedikit pun. Kalau gelembung sedikit pun ya ada yang salah mengartikan ini bukan batu palsu, bukan kawan-kawan. Sebenarnya batu itu dari tetesan embun, semakin lama semakin urat-uratnya nanti seperti rambut ya. Kalau sudah jernih sekali dan murni, makanya kawan-kawan harus berhati-hati mencari batu mulia ataupun berlian, khususnya para artis dan para ningrat-ningrat yang membutuhkan batu berlian. Kita harus berhati-hati, kita harus menghormati uang ya. Uang kita carinya susah, buangnya gampang, sia-sia. Karena ada kawan-kawan sertifikat yang palsu ada, tapi kalau yang asli tidak bisa dipalsukan, itu ketahuan. Bila Anda punya batu berlian digadekan di mana tempat Anda berada, digadekan semuanya mau karena itu batu berlian. Nah, karena Anda harus menerangkan bahwa ini punya sertifikat. Sertifikat itu wajib kawan-kawan. Kalau misalkan kita beli mobil, masih yang dikasih STNK-nya dulu toh, BPKB-nya belum dikasih toh, karena belum lunas gitu. Makanya itu ya, terusin ya. Kalau ini seperti ini sebenarnya batu kawan-kawan, kita mengebutnya sendiri ya. Makanya kita kalau nge-lab batu itu ada yang lab itu melihat dari sosok tubuhnya, bajunya, itu sebenarnya nggak boleh ya. Harus Anda membuka lab, ada orang pengemis mengelabkan batu, Anda harus melayani dengan baik. Jangan Anda menyia-nyiakan ya. Untuk khusus para lab-lab ini di kota-kota besar nih ya, saya hanya mengasih tahu. Kalau menurut saya lab itu yang bagus Gemstone bekerja sama dengan Gia ya. Gemstone ini bekerja sama dengan Gia resmi ya. Gia itu ya intinya biar cukai. Gemstone itu bagus loh, bagus. Jadi dia tidak memandang dulu orang manapun bagaimana. Kalau batu ya ngomong batu, kalau tidak ya tidak. Itu kalau kejujuran Gemstone itu begitu. Ya oke.
Lanjut terus, Joko Pingit yang nyata cerita yang Anda menyukai batu berlian ataupun dibilang permata, topaz, jamrud ya, aquamarine ataupun apapun batu permata dan batu mulia. Hebat. Joko Pingit selalu mengikuti Anda semuanya. Biarpun Anda tidak ketinggalan zaman, Anda belum tahu batu berlian yang kayak apa, jangan lupa tekan tombol klik dan komen dan share untuk Joko Pingit. Wassalam.